Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini kita kembali membahas soal-soal KSM Biologi tingkat Madrasah Tsanawiyah. Saya pilihkan beberapa soal yang menurut saya cukup menarik ya untuk kita bahas. Terdiri atas beberapa topik. Semoga kita bisa selesaikan dengan cara yang sesimpel-simpelnya. Saya tidak banyak memberikan materi di video kali ini karena judul yang saya berikan adalah cara mudah ya. Jadi kita bantai dengan waktu sesingkat-singkatnya. Baik, ini soal nomor 4 KSM Madrasah Tsanawiyah tahun 2018 tingkat kabupaten kota. Soalnya sebagai berikut. Hujan adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 10. Dialah Tuhan yang menurunkan hujan dari langit bagi kalian. Di antara air hujan itu ada yang menjadi minuman, ada yang menumbuhkan pepohonan, dan ada pula yang menumbuhkan rerumputan yang menjadi makanan bagi ternak kalian. Begitulah bagaimana biji tumbuhan di daerah gurun yang jatuh di tanah yang gersang tidak akan tumbuh menjadi kecambah sampai air hujan mencuci hormon titik-titik pada biji tersebut. Nah, soal ini membahas tentang proses perkecambahan ya, perkecambahan. Kita tahu biji kalau tidak kemasukan air ya, maka dia akan dorman. Dia akan tidak berkecambah, tidak tumbuh sampai masuknya air. Jadi peristiwa perkecambahan itu dimulai dari masuknya air, nanti namanya imbibisi ya. Biasanya biji setelah dia kemasukan air, nih masuk air, maka biji akan mengembang, bahkan sebagian kulit biji akan pecah. Apa yang terjadi ketika masuk air ke dalam biji, maka biji tersebut akan membuat si embrio dalam biji untuk melepaskan hormon giberelin. Hormon giberelin, jawabannya C ya. Nanti hormon giberelin ini dia akan merangsang aleuron untuk melepaskan enzim amilase. Amilase mengubah amilum menjadi gula sehingga dihasilkan energi. Energinya dipakai untuk embrio untuk tumbuh. Nah, maka perkecambahan berlangsung. Maka jawabannya giberelin C ya. Kalau auksin ini untuk pertumbuhan di ujung batang, ujung akar gitu ya. Sitokinin ini pembelahan sel ya, ini pembelahan sel. Kalau asam absisat ini terkait dengan masalah misalnya gugurnya daun, gugurnya buah gitu ya. Kemudian menutupnya stomata ketika hari terik gitu ya, itu asam absisat. Baik, mudah saya lanjutkan. Soal selanjutnya soal nomor 5 ya. Usman dan teman-teman kelompoknya mendapat tugas biologi mengamati tumbuhan liar yang tumbuh di belakang sekolah. Kemudian mereka memilih satu jenis tumbuhan. Di dalam lembar kerja yang diberikan oleh guru memuat deskripsi tumbuhan sebagai berikut. Jadi deskripsi itu gambaran tumbuhan sebagai berikut. Kita lompatkan saja ke pertanyaannya ya biar cepat. Dari deskripsi di atas, Usman mengelompokkan tumbuhan tersebut ke dalam kelompok tumbuhan dikotil. Ya, Anda tentu sudah tahu perbedaan dikotil dan monokotil. Jika memenuhi pernyataan, ya, jadi kita cari pernyataan mana saja yang memenuhi kriteria dari tumbuhan dikotil. Cara mudahnya adalah kita cari yang salah. Mana yang salah? 1. Umumnya memiliki akar tunggang. Ini betul ya, dikotil. 2. Umumnya tulang daun lurus, sejajar atau melengkung. Ini salah. Kalau dikotil daunnya, pertulangan daunnya menyirip atau menjari. Maka yang ada di opsi jawaban yang ada poin 2 nih, maka dia wajib salah. Maka ini salah. A salah, ada 2-nya. B salah, ada 2-nya. D salah, ada 2-nya. Maka otomatis jawabannya cendol. Ya, C saja. 1, 3, 5. Oke, kita periksa. 1 sudah benar, 3 ya. Apakah 3 juga dikotil? Batang memiliki jaringan kambium. Benar, dikotil batangnya berkambium.
Yang kelima, memiliki biji berkeping 2. Ya, dikotil artinya keping biji 2. Dikotil, di ya. Oke. Jawabannya cendol. Mudah ya. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Nah, ini gambar apa ini? Ini sejenis serangga berkaki 4 pasang. 1, ini kaki ini 1, ya, 2, 3, 4. Nah, apa ini? Kalajengking, ya, kalajengking. Oke, kita lihat apa soalnya. Ini ceritanya adalah ketika akan mengambil air wudhu sebelum sholat maghrib berjamaah di masjid, Ahmad dan Ali secara tidak sengaja menemukan hewan seperti gambar di bawah ini di dekat tempat wudhu masjid. Berdasarkan karakter yang dapat diamati, ya, yang dapat kita lihat nih, gambar di atas masuk dalam filum. Ya, ingat hierarki taksonomi ya, kingdom, filum, klasis, urdu, familia, genus, spesies. Kalau kingdomnya jelas, kingdomnya adalah kingdom animalia. Sekarang filumnya kan mudah ini. Filum apa nih? A. Arthropoda, B. Annelida, C. Mollusca, D. Platyhelminthes. Arthropoda, poda kaki, arthro ruas, kaki beruas-ruas. Ya sudah benar, arthropoda jawabannya. Lihat nih, kaki si kalajengking kelihatan nih ruas-ruasnya nih, tuh. Tuh. Ada ruas-ruasnya. Jawabannya A. Arthropoda. Kalau Annelida tuh contohnya cacing tanah misalnya. Ya. Kemudian pacat, lintah. Kalau Mollusca nih hewan lunak nih banyak ini. Ya, mulai dari bekicot ya, gastropoda. Kemudian sotong, cumi-cumi ya, itu Mollusca, hewan lunak. Kalau Platyhelminthes, plit artinya apa? Pipih, cacing pipih ya, pipih. Misalnya apa? Planaria, cacing pita, dan seterusnya ya. Maka jawabannya ayam. Nah, sekarang kita lari ke soal tentang DNA ya. Oke, ini soalnya diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Saya percepat saja. Keunikan tersebut salah satunya adalah DNA, deoksiribonukleat asid. DNA merupakan rantai ganda. Jadi kalau saya bentangkan ini rantai DNA ya, dia ganda, double helix. Nah, ini saya buat lurus saja. Dia pembacaannya itu dari 5 ke 3. Nah, kalau di atas 5 ke 3, maka di bawah dia berlawanan. Ya, 3, 5. Tapi cara penulisan dan pembacaannya tetap harus arahnya dari 5 ke 3. Ya, selalu dia arah bacanya dari 5 ke 3, 5 ke 3. Gitu ya cara bacanya. Nah, soalnya adalah jika satu untai, ya nih, satu untai strain DNA nih, memiliki urutan 5 aksen A, T, C, G dan seterusnya, maka urutan DNA yang komplement ya, ini pasangannya dengan strain tersebut adalah, maka kita sudah tahu setiap basa nitrogen ini pasangannya sudah jelas ya, adenin pasangannya timin dan seterusnya. Maka cara mudahnya kita fokus di ujung dulu. Kenapa yang ujung? Karena bacanya selalu dari 5 ke 3. Maka kalau yang soalnya itu yang ini soalnya ya, 5 ke 3, maka jawabannya pasti dari ini, kebalikannya gitu ya. Sekarang kita lihat di ujung ini ada A ya. Ini ada A, adenin, pasangannya apa? Timin. Oke ya. Tadi adenin ya. Dan seterusnya. Kemudian setelah A apa? C, sitosin. Apa pasangannya? Sitosin, guanin. Sini ada G. Kemudian ada timin, pasangannya adenin. Tuh, ya tulisannya jelek ya, nggak apa-apa ya. Kemudian ada guanin lagi ya, guanin pasangannya sitosin, sitosin. Apalagi nih, adenin, timin, pasangannya timin. Kemudian guanin lagi, pasangannya sitosin. Maka pilihlah yang urutannya dari 5 ke 3, T, G, A, CTC ya, TGA CTC. 5 ke 3, 5 ke 3, TGA nih ya, TGA CTC, TGA CTC. Ini jawabannya ayam. Yang lain TGA ada, ini ada TGA CTC, salah. Maka jawabannya ayam. Anda boleh cek terus sampai ke ujung ya. Ini ujungnya apa? CTA. Maka di ujungnya dia adalah GAT
giati, sama. Jawabannya ayam. Soal terakhir nih, ya nomor 21, masih mengenai klasifikasi pada kelompok hewan ya. Teknologi manusia banyak yang terilhami dari ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, termasuk sarana transportasi. Helikopter sebenarnya meniru cara terbang capung. Capung merupakan serangga yang termasuk dalam urdu. Urdu apa sih capung? Filumnya, kalau filumnya jelas, filumnya arthropoda karena kakinya beruas-ruas. Film klasis urdu. Nah, urdunya, capung itu urdunya udunata. Nah, kalau Zigoptera ini sub urdu ya, ini sub urdu. Ingat yang diminta urdu. Ini sub urdu dari sub urdu. Ada jenis apa? Jenis capung, dia ukuran lebih kecil ya. Capung apa namanya? Capung kecil ya. Sub urdu. Yang ditanya kan tadi urdu yang ditanya. Jawabannya udunata. Kalau Hymenoptera ini apa contohnya? Ini lebah ya, lebah semut Hymenoptera karena sayapnya seperti membran dia, tipis, selaput. Nah, itu contoh-contoh dari Hymenoptera. Kalau Coleoptera ini kelompok-kelompoknya kumbang, kumbang badak dan lain-lain ya, kumbang. Ya. Tuh. Maka jawabannya kalau urdu capung adalah udunata. Baik teman-teman, saya kira cukup sekian dulu di video kali ini. Ya, saya sangat berharap ada feedback dari penonton untuk memilihkan saya soal mana yang ingin dibahas agar kita bisa lebih sesuai target lah, soal-soal apa yang teman-teman hendaki. Tolong bantu di like, komen, dan share video saya. Jadi juga di subscribe ya, agar kita dapat terus melanjutkan pembahasan-pembahasan terkait dengan soal-soal biologi. Bebas, soal apapun boleh, UTBK boleh, soal KSM boleh, dan Olimpiade juga boleh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.